Well, this is our last meeting together. After that will be with the children. Dan pagi hari ini merupakan pertemuan terakhir, tapi setelah itu akan bersama-sama juga dengan siswa-siswa. And it's been a wonderful experience for me to be with you. Dan ini merupakan pengalaman luar biasa boleh bersama-sama dengan Anda semua. I thank God for the privilege Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini. of having known you and spent some time with you. Dan boleh mengenal Anda, bahkan menghabiskan waktu bersama-sama. And I pray that according to God's will, this is not going to be the last time. Dan saya berdoa sehingga mungkin menurut kehendak Tuhan ini bukan yang terakhir ya. Next time I come and see Pastor Glenn, I'll come and see you. Jadi nanti kalau ada kesempatan ketemu lagi dengan Pendeta Glenn, saya akan mampir ke sini. But I have to regain my energies because Pastor Glenn flogs me like an old horse. Tapi saya harus memiliki kekuatan, tenaga karena ini akan sangat melelahkan ya. All right, well, let's look at our final subject. Oke, mari kita belajar pelajaran terakhir kita. I'd like you to come with me to the book of Matthew, Saya rindu kita sama-sama belajar dari buku Matius, chapter 28. ayat pasal yang ke-28. And we'll read verse 18 through to 20. Dan kita baca bersama-sama mulai dari ayat 18 sampai ayat 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20, 2-3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." So in this verse, Jesus gives the church the command to go into all the world. Melalui ayat ini ada sebuah perintah yang Yesus sampaikan, yaitu untuk pergi sampai ke seluruh dunia. He tells us that we are to go to every nation. Dan kewajiban kita adalah pergi sampai mencapai seluruh dunia ini. And we must make them disciples of Jesus Christ. Dan adalah kewajiban untuk menjadikan mereka pengikut Kristus. The vision of God is that every nation of the world will have a revelation of Jesus Christ. Dan visi yang Yesus miliki adalah agar semua bangsa di seluruh dunia ini boleh memiliki reformasi di dalam kehidupan mereka. That's the desire of his heart. Dan itulah kerinduan yang dimilikinya. And for that purpose, he established the church. Dan untuk tujuan inilah gereja didirikan. The church is a missionary institution. Jadi gereja adalah institusi misionari. It was organized for mission. Dan itu didirikan untuk misi. It exists for mission. Ada gereja juga untuk misi. And the objective of the church is to go to every nation. Jadi tujuan gereja adalah mencapai bangsa-bangsa yang lain. And then in Matthew chapter 24, Dan mari kita baca selanjutnya Matius pasal 24. Jesus gives us a prophecy. Ada nubuatan yang Yesus berikan kepada kita. In verse 14, Di ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. so Jesus says here that the gospel will be preached to the whole world. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Injil kerajaan harus disebarkan ke seluruh dunia. And that every nation will receive the witness of the gospel. Dan bagi setiap bangsa yang ada akan menerima Injil kerajaan ini. He doesn't say that it might, it says that it will. Dia tidak mengatakan akan menerima, tetapi harus menerima.
And you are fulfillment of these words. Dan kita semua harus menyelesaikan misi ini. So the words of Jesus predict the final victory of the word of God. Jadi tujuan adanya Yesus adalah memprediksikan penyelesaian dari misi ini As tercapai. we said that the first night, there has been a massive war between light and darkness. Sama seperti yang sudah kita pelajari di malam yang pertama bahwa sudah terjadi peperangan yang sangat dahsyat. And as sure as the sun is rising this morning, Dan sama seperti matahari yang sekarang akan terbit di pagi ini, the Bible predicts that finally the Son of Righteousness will triumph over this planet. maka Alkitab juga memprediksikan bahwa akan ada kemuliaan, kemenangan ketika cahaya kemuliaan nyata itu akan And terbit. the whole world is going to be enlightened by the glory of Jesus. Bahkan seluruh dunia akan diselubungi kemuliaan Tuhan. In the book of Revelation, Dan itu tertulis di dalam the kitab Wahyu. Apostle John was permitted to behold the final victory. Dan Rasul Yohanes boleh melihat bagaimana kemenangan itu terjadi dalam In penglihatannya. Revelation chapter 14, Di dalam Wahyu pasal yang ke-14 and verse 6. di ayat 6 kita baca, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. So John sees angels flying in the midst of heaven. Jadi Yohanes melihat seorang malaikat yang sementara terbang di langit. They are hastening to go around the world. Dan penerbangannya ini sangat cepat sehingga harus mencapai seluruh dunia ini. And he sees the everlasting gospel being taken to every person on the planet. Dan Yohanes juga melihat bahwa Injil itu diberikan kepada semua orang, tidak terkecuali. He says that it's going to every nation, Dan disampaikan di sini itu diberikan kepada semua bangsa, to every people, suku, to every tongue, bahasa, and to every person under heaven. dan semua kaum yang ada di bumi ini. The final proclamation of the gospel. Dan ini adalah proklamasi yang kekal yang telah dinyatakan. But even more in Revelation 18, Tapi kalaupun kita baca di Wahyu pasal yang ke-18 menjelaskan lebih lanjut, he sees a greater revelation of this message. dia melihat wahyu yang lebih besar yang ditunjukkan di dalam In penglihatannya. verse 1, Mulai dari ayat pertama. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. so he sees a time when the globe of planet Earth is gonna be covered with glory. Saat ini di dalam ayat ini menyatakan semua belahan dunia ini dipenuhi dengan terang kemuliaannya. With such manifestation of the glory of God as it has never been witnessed before. Dan peristiwa yang akan terjadi ini tidak pernah terjadi sebelumnya. The sun will rise in all its power and it will illuminate the planet Earth as if in midday. Dan ketika matahari akan terbit, cahayanya itu menerangi semua belahan dunia ini sehingga semua tempat itu seperti pada siang hari. And the result will be glorious. Dan pada saat itu akan penuh dengan kemuliaan, sukacita yang luar The biasa. final battle between light and darkness. Bahkan itu adalah akhir dari peperangan antara terang melawan gelap. In the book of Isaiah chapter 60. Kalau kita baca di dalam buku Yesaya pasal 16, Prophet Isaiah witnessed also this final war.
Nabi atau Yesaya juga melihat ada peperangan yang terjadi. Verses 1 through to 3. Kita baca Yesaya 16 ayat 1 sampai 3. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Isaiah 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. It says there that darkness shall cover the earth. Di sini dikatakan bahwa kegelapan menyelimuti bumi. And we are witnessing with our own eyes a time of darkness that has not existed for a long time. Tapi dengan mata kita akan menyaksikan bahwa kegelapan itu akan sirna dan digantikan dengan terang yang kekal. Nations are rebelling against the law of God. Bangsa-bangsa sementara melawan hukum akan Allah. Confusion of all type exists around the world. Dan kekacauan sementara terjadi di dunia-dunia ini. That which is right is called evil, and that which is evil is called good. Itulah sebabnya apa yang baik disebut tidak baik, dan sebaliknya yang tidak baik disebut And yang yet baik. the Bible says that we are to arise and shine. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita harus bangkit. Why? Because the glory of the Lord has come upon us and it will be seen on us. Mengapa? Oleh karena cahaya kemuliaan Tuhan akan terbit atas kita. And notice the results of this final revelation of the glory of God. Dan melihat bahwa inilah akhir dari pemberitaan yang disampaikan, yaitu kemuliaan Tuhan akan datang. It says in verse 3 that the Gentiles shall come to your light and the kings to the brightness of your rising. Dan itu tertulis di ayat yang ketiga, mengatakan bahwa bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. This is a prediction of a mighty time of revival. Dan ini adalah perkiraan yang dinyatakan pada saat itu bagaimana dahsyatnya kemuliaan Tuhan itu akan mengalahkan kegelapan. A revival of such magnitudes that the world has never seen since the days of the apostles. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang akan terjadi dan belum pernah terjadi bahkan di zaman rasul-rasul ada. The glory of the Lord will be manifested in such magnitude that the world will turn to Christ. Dan itulah sebabnya ketika kemuliaan Tuhan ini nyata, maka semua bangsa-bangsa akan ditarik datang kepadanya. Nations and kingdoms will come to the rising of the sun. Bangsa-bangsa bahkan raja-raja semua akan dituntun kepada kerajaannya. Jesus Christ and his righteousness will be preached with such power that the world will see the beauty of the character of Christ. Jadi Yesus berserta dengan kerajaannya ketika nampak, maka semuanya akan datang tunduk di hadapannya. And billions will turn from darkness to light. Maka begitu banyak orang yang akan diubahkan kepada terang. The book of Joel chapter 2 says that God will pour his spirit upon all flesh. Bahkan Yoel juga mengatakan bahwa semuanya akan diubahkan dalam waktu sekejap. And there'll be great wonders and manifestations of the power of God. Dan saat itu akan terjadi keheranan yang luar biasa oleh karena kedatangan Satan Tuhan. fears this time. Tetapi di saat itu setan akan dikalahkan. Often we think that the gospel will finish, in a war that will be, God's people will diminish. Ada perkiraan bahwa Injil Allah itu akan tidak lagi terdengar oleh karena setan sementara berkuasa, tetapi itu tidak nyata. But before that final time, God's victory will be planted on planet Earth and there'll be a mighty revival, friends. Tetapi oleh karena kebenaran Tuhan akan nyata, maka semua akan diubahkan. Amen. Amin.
a glorious revelation of the character of God. Dan di saat itulah dinyatakan bagaimana karakter Allah yang luar biasa akan hadir di tengah-tengah Through the manusia. manifestation of the everlasting gospel and the three angels' messages. Dan itu dinyatakan di dalam Injilnya yang kekal melalui nubuatan. In Revelation chapter 10, Itulah sebabnya kita bisa baca di dalam Wahyu pasal 10. we see the people that will proclaim this message. Kita bisa melihat ada orang-orang yang sementara menyatakan Injil kekal ini. Revelation chapter 10 verses 10 and 11. Wahyu pasal 10 ayat 10 dan 11 dikatakan, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. How verse 11 tells us, the language of verse 11 is very similar to Revelation 14:6. Dan di ayat 11 ini menyatakan kepada kita memiliki kalimat yang hampir mirip dengan yang kita baca tadi di dalam Yesaya pasal 60. John ate a little book, Jadi Yohanes memakan kitab kecil. and it was sweet in his mouth, but bitter in his stomach. Terasa manis awalnya di mulut tetapi akhirnya terasa pahit di perut. And after he had eaten the book, he receives a command. Dan setelah dia melakukannya, memakannya, ada sebuah perintah yang didengar olehnya. That he must proclaim a message to the whole world. Bahwa ia harus menyampaikan Injil kekal ini, bernubuat kepada semua orang di seluruh dunia. John is a symbol of the remnant. Yohanes digambarkan sebagai umat yang sisa. Who are they? Kira-kira siapa mereka ini? A people that come into existence Jadi umat yang sisa adalah umat yang nantinya akan dinyatakan Tuhan. through a sweet, bitter experience. Yang akan dibawa di dalam pengalaman sukacita bahkan duka cita. They eat a little book. Mereka sudah memakan kitab yang kecil ini. They study it deeply, and the result of that study is a sweet experience, a great revival. Dan oleh karena pengalaman yang mereka miliki ini, maka mereka diubahkan. But the revival finishes in a bitter experience, in a great disappointment. Tapi pembaharuan yang mereka alami diakhiri dengan kekecewaan yang sangat besar yang luar biasa mereka alami. What is the little book? Is the book of Daniel. Apa itu kitab kecil? Kitab kecil ini adalah kitab Daniel. Given to us as a gift by Jesus himself. He comes down and gives the book to us. Dan kitab ini diberikan kepada kita sebagai buku yang dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Who are the only people on planet Earth that have gone through that sweet, bitter experience because of the study of the book of Daniel? Siapa kira-kira mereka yang menerima pekabaran ini dan mengalami suka dan duka? It's the Seventh-day Adventist people, us. Mereka adalah orang-orang Advent, kita sekarang ini. Who are the only people that God has given them a legacy, both the book of Daniel and Revelation. Siapa orang-orang yang menerima diberikan buku Daniel dan juga Wahyu? And the message is the three angels message. Dan pesan yang disampaikan mereka adalah pekabaran It's us. 3 malaikat. Itu There adalah is kita. no other people on planet Earth. Tidak ada seorang pun di dunia ini selain kita. So the people that will enlighten the world with the glory of God is Seventh-day Adventists. Itulah sebabnya orang-orang yang akan menyinari dunia ini harusnya adalah kita ini. You and I. Kita, saya dan Anda. Amen. Amin. We are about to see the greatest manifestation of God's glory on this earth since the day of Jesus. Kita akan menyaksikan dengan mata kita kemuliaan Tuhan ketika kedatangannya itu dan menjadi saksi pada peristiwa itu. As we see and behold the darkness that is covering the earth,
we know that the sun is about to rise. Walaupun kita melihat begitu gelapnya dunia yang ada di sekitar kita, tetapi kenyataan bahwa matahari itu akan terbit menyinari dan sirnalah semua kegelapan What is nantinya. that glory that covers the earth? Pertanyaannya, apa kemuliaan yang akan terbit nanti? If you come to the book of Matthew chapter 24, Kalau kita membacanya dari kitab Matius pasal 24, Jesus allows us to see Yesus mengizinkan kita untuk menyaksikan glory is character in the scriptures. kemuliaan yang merupakan karakternya. When Moses said to God, "Show me your glory," Ketika Musa mengatakan, Tuhan tunjukkanlah kemuliaan-Mu. God said to him, "I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim my name before you." Tuhan menjawab, aku akan menyatakan kebaikanku dan membuat namaku kekal bagi semua bangsa. And when God passed before Moses, Dan itulah sebabnya ketika Tuhan melewati Musa, God proclaimed, the Lord God." yang diproklamkan adalah Tuhan, Tuhan adalah Allah. Merciful and gracious, Penuh kasih dan besar kesetiaannya. long suffering and tender hearted. Panjang sabar dan lemah lembut. And so God proclaimed his character. Dan itulah sebabnya Tuhan menunjukkan karakter siapa Allah itu. The glory of the Lord is been manifested in the beauty of the life of Jesus. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui karakter dari kehidupan Yesus. So the word of God predicts that a great manifestation of the character of God is coming of such magnitude that it will cover the earth. Jadi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan ketika kedatangannya. Semua orang akan memiliki karakter seperti yang dimiliki Yesus. And in Matthew 24:14, Jesus tells us something very interesting. Dan itulah sebabnya di ayat 14 dari Matius pasal 24 ini ada hal menarik yang dinyatakan melalui ayat ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. It says that the gospel will be proclaimed as a witness. Di sini dikatakan bahwa Injil kerajaan akan diberitakan menjadi sebuah kesaksian. In other words, the gospel not only will be preached, but the gospel will be seen by the Dengan people. kata lain, Injil kerajaan ini bukan hanya diperdengarkan tetapi akan dilihat oleh mata. They will hear the gospel. Memang mereka akan mendengar, But most important, they will see the gospel because Tetapi they yang will lebih- witness it. tetapi yang lebih penting adalah mereka menyaksikan dengan mata mereka Injil kerajaan Allah ini. Often the gospel has been preached without power. Seringkali akan muncul pemberitaan-pemberitaan tentang Injil kerajaan ini dengan kekuatan kuasa yang luar biasa. Because we speak about a gospel, Oleh karena seringkali itu but diberitakan. it's a theory. Tetapi itu hanyalah sebuah teori A belaka. theory that has not changed the life. Dan teori tidak bisa mengubahkan And kehidupan the seseorang. world has turned away from Christianity because they have not seen the gospel in God's people. Itulah sebabnya dunia ini berbalik dari kebenaran yang sebenarnya karena mereka hanya mendengar dan bukan melihat Injil kerajaan itu. But Jesus says that the final proclamation of the gospel is going to be a revelation of the glory of God. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa akhir dari pemberitaan Injil ini adalah ketika dinyatakan oleh semua orang, apakah itu sebuah karakter yang nantinya akan ditunjukkan dalam kehidupan seseorang. People will not only hear, but most important, they will see the results of the gospel
in our lives. Jadi tidak lagi didengar oleh pemberitaan-pemberitaan, tetapi dunia ini akan menyaksikan dengan mata karakter Allah di dalam kehidupan umat-umatnya. They will behold the beauty of Jesus in his people. Orang-orang akan melihat keindahan daripada karakter Allah di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. And that will draw the world Itulah sebabnya akan menarik semua orang to accept the message. untuk menerima pekabarannya. And for a short period of time, the world will be enlightened by the revelation of the character of God. Dan itulah sebabnya dalam waktu yang singkat semua akan menerima kemuliaan yang akan muncul dinyatakan dalam wujud karakter. God will have a victorious church, a church in his likeness. Itu Tuhan akan memiliki kemenangan atas dunia ini. I want you to notice that in verse 14, Jesus says, and this gospel shall be preached into all the world. Dan itulah sebabnya mari kita baca sekali lagi di ayat 14, oleh karena Injil kerajaan ini harus diberitakan di seluruh dunia. If he says this gospel, Kalau dikatakan Injil ini, it demands that he has already spoken about that gospel. menyatakan bahwa dirinya sudah memberitakannya terlebih dahulu. If I say this table, Kalau saya katakan meja ini, I'm pointing to something. berarti saya sementara menunjuk kepada sesuatu. True? Benar? When you look at the context, you don't find Jesus speaking about the gospel. Tetapi ketika kita melihat konteks dari ayat ini, kita tidak melihat But he's apa yang sedang dikatakannya. pointing us to something. Tetapi sebenarnya dia menunjuk kepada sesuatu. True? Benar? He's saying this gospel. Jadi dia menunjukkan Injil ini. So there must be a manifestation of the gospel in his words. Itulah sebabnya ada pernyataan yang dinyatakan di dalam setiap kata-kata yang diperdengarkan. Notice in verse 9. Kita lihat yang ada di ayat 9 sebelumnya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. So Jesus predicts that we shall be persecuted. Perkiraan dari yang Yesus berikan adalah kita akan mengalami yang namanya penganiayaan. By what is the reason why they will persecute us? Tapi apa alasan mengapa kita akan dianiaya? Why? Look at the text. What does it say? Lihat dari bacaan tadi, apa yang dikatakan? Because of my name's Oleh sake. karena namaku. What is the name of Jesus? Apa nama arti dari nama Tuhan Yesus? His character. Yaitu karakternya. So Jesus is pointing to a time when the church will be hated by the world. Jadi Yesus sudah menunjukkan bahwa akan tiba waktu di mana umat-umat Tuhan gereja akan dibenci oleh karena karakter yang dimiliki. Because they reveal the character of God. Oleh karena mereka menunjukkan karakter yang dimiliki Allah. That's the gospel. Dan itu adalah Injil. The purpose of the gospel is to reveal the character of Christ in us. Dan itulah sebabnya tujuan dari Injil adalah menyatakan karakter di dalam kehidupan Why kita. is not the church persecuted today? Mengapa saat ini gereja-gereja belum dianiaya? Because that character has not been revealed in us. Karena karakter itu belum nyata di dalam kehidupan So masing-masing the kita. world sees nothing to hate us. Itulah sebabnya dunia tidak melihat apapun yang mereka benci. In so many things we are just like the world. Di dalam segala hal, kehidupan kita sama seperti dunia ini. But God will have a church that will be perfectly like Him. Tetapi Tuhan akan memiliki gereja yang serupa dengannya. The final revelation of the character of God is through His people.
penggenapan dari nubuatan yang dinyatakan adalah hanya melalui umat-umatnya. And so the objective of the plan of redemption Itulah sebabnya tujuan dari rencana keselamatan is to have a people that are like him. adalah untuk mempunyai umat-umat yang serupa dengannya. In Revelation 14, we see the 144,000. Kalau kita baca kitab Wahyu, kita temukan ada 144.000. They are standing on Mount Zion with Jesus Christ. Dan mereka sementara berdiri di Bukit Sion. bersama They Yesus. are already victorious. Dan mereka adalah orang-orang yang menang. And on the forehead, they have something. Dan di kepala mereka, What is it? di dahi mereka It's terdapat the name sesuatu. of God and the name of Jesus. They have it on their forehead. That's the seal of God. Di dahi mereka tertuliskan nama Tuhan. The seal of God is the character of Jesus stamped in our minds so that it can never be lost again. Nama Tuhan yang merupakan meterai yang menyatakan bahwa umat-umat ini tidak akan hilang lagi karena adalah kepunyaan A Allah. people that will be like Jesus. Orang-orang yang nantinya akan serupa dengan Yesus. And I believe that is going to be the experience also of the martyrs. Dan itulah sebabnya akan ada pengalaman yang nantinya dialami oleh orang-orang yang menang. Because whoever does not belong to the 144,000 will die for Christ. Itulah sebabnya bagi mereka yang tidak termasuk di dalam jumlah ini, mereka akan mengalami kematian. So billions will turn to Jesus. Dan itulah sebabnya akan begitu banyak beribu-ribu orang yang berbalik kepada And Tuhan. then persecution will rise and billions will die, will be killed. Ketika penganiayaan terjadi, akan ada banyak orang-orang yang mati karena And dianiaya. only the 144,000, when the time closes, the 144,000 will be left alive to go through the time of trouble. Dan di saat kemenangan itu semakin dekat, maka yang tersisa 144.000 ini yang akan tinggal hidup menyaksikan sampai kedatangannya. Yang But lain akan mati. I believe that the experience of both the dying and those who stay alive will be the same. Dan saya percaya bahwa pengalaman yang dialami oleh mereka yang nantinya mati dianiaya dan yang hidup menyaksikan adalah pengalaman yang sama tentu saja. Because the final proclamation is a living revelation of the character of Jesus in the church. Oleh karena akhir dari pemberitaan yang nantinya disampaikan adalah pernyataan kemenangan That's oleh the Yesus. glory of the Lord that has come upon us. Isaiah chapter 60. Dan seperti yang dituliskan di dalam kitab Yesaya bahwa kemuliaan Tuhan itu terang akan terbit atasmu. Arise and shine. Bangkitlah dan bersinarlah. We are the light of the world. Ingat, kita adalah terang Amen. dunia. Amin. And our great light is the covering of the sun. Dan itulah sebabnya terang itu akan menyelubungi That's the seperti glory terangnya of God, matahari. is His character. Dan itu adalah terang yang dimiliki Allah yang akan menyinari kita. Christ revealed through us. Yesus dinyatakan melalui kehidupan kita. That's why the Lord has called us to die to ourselves so that Jesus can be revealed in us. Itulah sebabnya Yesus memanggil kita untuk menyangkal diri kita sehingga Kristuslah yang nampak di dalam kehidupan masing-masing kita. In Matthew 24, Jesus reveals to us 4 experiences that manifest those who will have the victory. Di dalam Wahyu Matius pasal 24 ini ada 4 hal yang dinyatakan oleh Yesus. In verse 13 is the first experience. Di ayat 13 adalah pengalaman pertama yang dinyatakan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Who shall be saved? Siapa mereka yang akan selamat? Those who endure until the end. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. When you hear that word endure, what do you imagine? Ketika Anda mendengar
kata bertahan sampai pada akhir, apa yang ada di pikiran Anda? What do you imagine? To stand strong, Yaitu seorang yang berdiri teguh, to resist, yang sementara berperang melawan, yes, benar? to clench your teeth and say, doesn't matter what happens, I'm gonna keep going. Sama seperti yang tadi ditunjukkannya, saya akan tetap bertahan apapun yang But in terjadi. the Greek, it has a different meaning. Tetapi dalam bahasa Greka ini memiliki arti yang lain. In the Greek, it means to take it patiently. Kalau di dalam bahasa ini artinya adalah sabar ya. To tarry, to abide, Untuk tetap tinggal, bersabar. to bear patiently ill treatment. Untuk tetap menunggu dengan tidak berpindah. So the word to endure literally is a character manifestation. Jadi di dalam ayat ini menyatakan bahwa ada karakter yang sebenarnya Where ditunjukkan. we have learned to be patient. Ketika kita diajar untuk belajar untuk menunggu dengan sabar. Where persecution and ill treatment will lead us to abide more deeply in Jesus Christ. Dan di sini kita diajarkan untuk tetap setia menunggu sabar di dalam menuruti And firman-Nya. this experience will lead us then to be patient and brave under ill treatment. Dan pengalaman yang akan kita alami ini mengajarkan kita untuk lebih sabar menerima apa yang nantinya akan kita alami. God's people will receive the last blessing of the Mount of Blessings. Oleh karena umat-umat Tuhan akan menerima berkat pada akhirnya ketika ada di puncak They Sion. will be joyful in persecution and rejection. Mereka pun akan bersuka cita oleh karena penganiayaan dan penolakan. That's the name of Jesus. Dan itu terjadi oleh karena nama Tuhan. Rather than cursing those who persecute us, we will bless them. Bukannya mengumpat mereka, tetapi kita bahkan akan memberkati orang-orang tersebut. We will love our enemies. Kita akan mengasihi musuh-musuh kita. We will do good to those who do us wrong. Bahkan kita melakukan yang baik kepada orang yang walaupun We tidak will melakukan yang bless baik those who kepada kita. curse us. Kita memberkati, memberikan berkat kepada orang yang mengutuk kita. And we will pray for those who persecute us and do us wrong. Bahkan kita akan berdoa bagi orang-orang yang sementara We menganiaya. shall be like our Father in heaven, perfect as He is. Jadi kita harus menjadi serupa dengan Bapa kita di surga yang adalah sempurna. That's the enduring. It reveals a mature character. Dan itulah yang akan kita alami ketika karakter itu harus dinyatakan. That's the first experience. Jadi ini adalah pengalaman ya Let me pertama ask yang you a akan question. dialami. Are you going through difficult times at the moment? Jadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sementara mengalami keadaan-keadaan yang sulit saat ini? Could it be that it is the Lord trying to teach you to endure? Apakah ini adalah pengalaman yang mana Tuhan sedang tunjukkan, ajarkan You demi nama see, Tuhan? To run a marathon, you cannot just get up in the morning and say, I'm running a marathon today. Jadi ada pengalaman kalau kita mau ikut dalam pertandingan lari maraton, bukan berarti pagi-pagi bangun dan ya nanti saya akan lari maraton ya. What do you have to do to run a marathon? Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya bisa You ikut have dalam to train. lari? Ya, Yes. You kita have harus for dilatih. months ahead of time. You have to train and suffer pain and all that until you're ready for the marathon. Memang kita harus dilatih dalam keadaan kesakitan setiap hari dan dalam waktu yang sebelum peristiwa itu akan terjadi. How can we endure if we've never suffered any troubles? Bagaimana kita akan menang pada akhirnya kalau tidak ada perjuangan yang kita lakukan How can we sebelumnya? learn to bless those who have done it wrong if we always been happy? Bagaimana kita akan memberkati orang-orang yang sementara menganiaya kita kalau selama hidup kita senang-senang saja? The Lord has to train us.
Itulah sebabnya Tuhan harus melatih masing-masing And kita. to train us, what does He have to do? Dan untuk melatih kita, kira-kira apa yang dilakukan oleh If you're Tuhan? gonna run a marathon, you have to learn to run. Kalau kita harus ikut dalam pertandingan lari, berarti kita harus If we're berlari. gonna endure through suffering, we have to suffer. Dan kalau kita akan mengalami penderitaan, itu artinya kita harus dilatih untuk menderita. Suffering produces character. Penderitaan akan membentuk sebuah karakter. Okay, the second experience of those who will have the victory. Verse 16. Karakter yang kedua yang dinyatakan kita baca dari ayat 16. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. The word Judea comes from the word Judah. Kata Yudea ini berasal dari kata Yuda. And the Yehuda. the Hebrew word means God be praised. Dan arti secara bahasa Ibrani adalah Allah yang disembah, Allah yang So this dipuji. is the second experience of those who will go through. Dan ini adalah pengalaman bagi pengalaman kedua bagi orang-orang yang akan melewati. They have learned to praise God under all circumstances. Mereka adalah orang-orang yang akan belajar selalu memuji Tuhan dalam keadaan apapun. In Revelation 14, Di dalam we- Wahyu we 14, see the 144,000. kita melihat ada dinyatakan orang-orang 140.000. What are they doing? Apa yang mereka lakukan? They are singing. Mereka sementara Oh, menyanyi. they are those from Judah. Why? Because they have learned to praise God. Mereka adalah orang-orang dari Yudea oleh karena mereka sudah dilatih untuk memuji Tuhan. Every time you see the church of God in Revelation, the church is singing. Kalau kita melihat dari masa ke masa, umat-umat Tuhan itu adalah umat yang sementara memuji Tuhan. In Revelation 14, they are singing a new song. Bahkan di Wahyu 14 dinyatakan umat-umat ini sementara memuji nama Tuhan. And it is, when are they singing? They are singing in the time of the mark of the beast. Dan kapan mereka menyanyi? Mereka menyanyi di saat dinyatakannya tanda binatang. And in Revelation 15, they are singing the song of the Moses and the Lamb. Dan di Wahyu pasal 15 dinyatakan mereka sementara menyanyikan lagu Musa. And when are they singing? Dan di mana mereka menyanyi? At the time of the plagues. Di saat kutuk. So Yeah. here you have a happy church. Jadi dari bacaan ini kita melihat bagaimana gereja itu selalu A bersukacita. praising church. Gereja yang selalu bersukacita. They have learned to praise God under all circumstances. Mereka adalah gereja yang selalu memuji Tuhan di setiap situasi apapun They yang are dialami. dead to self. Oleh karena mereka sudah Now mati they diri. live for the glory of God. Dan itulah sebabnya mereka hidup untuk kemuliaan Tuhan. They will be persecuted. Mereka memang akan dianiaya. They won't be able to buy or sell. Mereka tidak bisa lagi membeli bahkan menjual. They will be hated by all nations. Mereka akan dibenci oleh semua bangsa. The sun will burn upon them. Bahkan sinar matahari akan menyalahkan mereka. And yet, they will be singing. Namun mereka tetap akan memuji Tuhan. Amen? Amin. Why? Because they have the experience of Judah. Mengapa? Oleh karena mereka memiliki pengalaman seperti So the Yudea. Lord wants us to endure happily. Dan itulah sebabnya Tuhan menghendaki masing-masing kita mengalami penderitaan tetapi dalam So when the kebahagiaan, world sukacita. sees Christ Church suffering, and yet they see us rejoicing in the Lord. Walaupun pada akhirnya umat-umat ini dianiaya oleh bangsa-bangsa, tetapi yang dinyatakan adalah selalu They bersukacita. will want to have our Savior.
Dan mereka dan itulah sebabnya mereka akan menghendaki memiliki penyelamat yang sama dengan yang kita Amen. miliki. Amin. A rejoicing church in the midst of tribulation. Itulah sebabnya gereja harus tetap bersukacita di dalam kesukaran. And then it says there that those who are in Judah, what does it say? Apa bunyi dari ayat tadi di dalam ayat Those who are in Judah, he says, flee to the mountains. 24 ayat 16. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. The mountains are a symbol in the Old Testament of divine protection of God. Pegunungan kalau kita baca di Perjanjian Lama adalah tempat perlindungan. And so God's people in time of tribulation will go higher in their experience, closer to God. Itulah sebabnya di dalam penganiayaan yang terjadi kesukaran, umat-umat Tuhan akan naik ke tempat yang lebih tinggi dan lebih dekat dengan Tuhan. The next experience, those who will go through in verse 18 now. Dan pengalaman ketiga yang akan dialami kita baca dari ayat 18. Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. All right, so here we have the housetop. Again? The housetop. What does your word say in verse 17? Those who are where? Where? What? On the housetop, on the roof. On the roof? Okay, in the Middle East, what is it? The rooftop. The rooftop, okay. Yeah. In the Middle East, houses are flat. Jadi di Timur Tengah itu rumah rata. And the top of the house is used usually to store grain. Dan biasanya di bagian atas itu mereka menjemur padi. Sama But seperti orang also, Toraja ya. it's a place for people to do things. They eat together on the housetop. Jadi biasanya di situ karena luas tempat untuk biasa juga mereka makan di And in sana. the Bible, the housetop is associated with two experiences. Jadi di dalam Alkitab ini peranginan ini atau lantai atas itu ada dua hal yang boleh Do you dinyatakan. remember when Peter was in Joppa? Anda ingat cerita tentang Petrus ketika di Joppa? He went to the top of the house to do what? Dia naik ke tingkat atas untuk apa? No, not to eat. Berdoa, to pray. To pray. Yeah. So the berdoa. housetop is associated with prayer. Jadi atap atau rumah bagian atas itu selalu dinyatakan dengan tempat So berdoa. those who go through the final hours of human history, they will go through because they are a people of prayer. Jadi mereka yang nantinya akan melewati masa kesukaran ini, mereka dapat melewatinya oleh karena mereka orang-orang yang membiasakan They diri have berdoa. learned to go through tribulation in prayer. Dan mereka sudah dilatih untuk melewati melalui doa. In prayer, they have obtained the victories of the Dan self. melalui doa mereka menerima kemenangan atas diri sendiri. And in prayer, they have learned to be happy in the Lord. Dan melalui doa mereka juga dilatih untuk selalu dekat dengan They are Tuhan. a praying people. Jadi di dalam pengalaman ini mereka adalah orang yang And berdoa. the second symbol of the housetop, Jadi simbol kedua dari atap yang bagian atas Jesus says, if you hear it in your ear, proclaim it from the housetop. Jadi dikatakan bahwa kalau Anda mendengar maka nyatakanlah itu dari atas rumah. It is those who proclaim the gospel. Jadi itu adalah bagi orang yang senang untuk menyatakan pekabaran. Those who have the victory will be those who have invested their life in the proclamation of the gospel of Jesus. Jadi orang yang telah menerima Kristus, menyatakan Kristus, dia akan selalu senang
mengabarkan Kristus. So absolute self-forgetfulness. Dan secara total menyangkal dirinya. In spite of what they are going through, they forget themselves and they invest themselves in the salvation of humanity. Jadi apapun yang mereka alami, mereka lupakan, bahkan mereka akan melewati semuanya hanya untuk mengabarkan And what are they Injil kekal. told to do? Dan apa yang dikatakan di ayat ini? Do not go down to get anything from the house. Jangan turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ayat So 17. God's people will go higher. Jadi umat-umat Tuhan akan berada di tempat yang lebih tinggi. They will not go down to depend on material things. Dan mereka tidak akan turun lagi oleh karena hal-hal yang sifatnya Their materi. faith and trust will be on Jesus. Karena iman kepercayaan mereka hanya kepada Tuhan The saja. love of material things will be left aside. Itulah sebabnya cinta akan hal-hal di dunia ini sudah tidak Do ada you lagi. remember the vision of Ellen White of the narrow way? Masih ingat tentang penglihatan Mrs. White tentang jalan yang sempit? They began on a journey. Mereka sementara dalam perjalanan. And when they went, they carried a horse and a cart. Dalam perjalanan ada yang membawa bawaan yang berat, bawa kuda. But they came to a place on the road they couldn't advance any further. Tapi ketika mereka akan melewati jalan yang sempit, tidak bisa lagi mereka They lewati. had to leave everything behind Itulah sebabnya mereka harus tinggalkan apa yang mereka and just bawa. go by horse. Dan hanya pergi dengan menggunakan Eventually kuda. the road became so narrow that they had to leave the horse Dan sampai pada titik di mana jalan itu semakin sempit, mereka pun harus meninggalkan and walk kereta. by foot. Walk by foot. Dan hanya melewati dengan berjalan But the kaki. road became so narrow that they couldn't any longer walk by foot, but a little string fall from heaven. Dan oleh karena mereka sudah semakin sempit jalan dan tidak bisa seperti sukar dilewati, tiba-tiba ada And in order tali not yang to fall, jatuh. they had to hang from the string. Dan supaya tidak akan terjatuh, mereka menahan But ya when they sambil looked kena. up, the string was hanged on nothing. Dan ketika mereka menatap ke langit, ke atas, tidak ada apa-apa yang diikatkan pada tali. And eventually they came to a place on the road where the road was cut. Dan pada akhirnya mereka tiba di jalan yang sudah terputus ya jalannya. But by this time, the rope had become thick and strong. Dan pada saat itu tali yang tadinya hanya kecil menjadi lebih besar dan kuat untuk Because menahan. now they would have to put all their weight on the rope and jump over the precipice. Dan saat itulah mereka menggunakan tali untuk menyeberangi. So here is the same. Jesus is telling us that the hour will come when we will no longer be able to depend on our material things. Jadi di sini ayat ini menyatakan bahwa akan ada waktu di mana kita tidak lagi bergantung kepada hal-hal materi. But there will be a great temptation to leave our experience and go down and take possession of the things that we hold dear. Tapi akan ada masa pencobaan di mana kita harus memilih apakah kita akan memegang, merangkul apa yang dimiliki It is atau melepaskannya. now we must learn to live by faith. Hang your weight on that rope. Itulah sebabnya saat ini kita harus melatih diri untuk selalu berjalan dalam Depend on iman. the Lord. He holds the rope. Bergantung hanya kepada Tuhan saja karena tali itu akan terhubung ke And the hour Tuhan. will come when we will have to completely live by faith. Dan akan ada masa di mana sepenuhnya kita harus berserah kepada And Tuhan, finally, bergantung there's kepada another group. Tuhan. There's another experience. Dan pada akhirnya ada pengalaman keempat yang dialami It says in verse 18, di dalam ayat 18. Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. he who is in the field. Jadi mereka yang sementara di ladang. What is the field? Apa artinya ladang? It's the world. Itu adalah dunia.
True? Benar? But also the field is the place of harvest. Tetapi ladang adalah juga tempat untuk menuai. Yes? Ya, benar. Jesus says that the harvest is ready, Yesus katakan bahwa tuaian itu sudah siap. but the workers are few. Tetapi yang mau bekerja sangat So sedikit. the one who is in the field, he is harvesting the harvest. Jadi orang yang sementara di ladang adalah orang yang bekerja untuk memanen. So it is those who are doing the work of mission. Jadi ini adalah orang-orang yang sementara bekerja di dalam. No one who is misi. not working for others will be part of that final group. Dan barang siapa yang sementara bekerja untuk Tuhan adalah merupakan bagian dari kelompok But ini. those who are proclaiming the word and those who are in the midst of the harvest, reaping the harvest for Jesus. Dan orang-orang yang sementara bekerja di ladang memanen, merekalah yang akan bersuka cita oleh Who karena have apa yang dilakukan. invested their lives in the salvation of the world. Dan mereka ini sementara menyatakan hasil-hasil yang nantinya dibawa kepada Tuhan. They are the three angels. Mereka adalah 3 malaikat. The proclamation of the message is by those who are investing their lives in the preaching of the three angels' messages. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mengabarkan pekabaran, yang menyatakan tentang pekabaran 3 malaikat itu. And what is the counsel to them? Dan apa yang dinyatakan, yang kita diajarkan di sini? What does it say? Apa yang dikatakan di ayat Do ini? not go back to get your clothes. Jangan kembali hanya untuk mau mengambil pakaian. What does clothes symbolize? Apa arti dari pakaian? Righteousness. Kebenaran. But they are their own clothes that they took off to work in the harvest. Jadi mereka sebenarnya punya pakaian sendiri, tetapi itu awalnya dilepaskan So they are karena dressed, mereka memanen. they are dressed with another set of clothes. Jadi mereka sementara menggunakan pakaian yang lain sebenarnya. But the danger is to trust in our own righteousness. Tapi oleh karena bahaya yang terjadi, mereka kembali untuk mempercayai To diri. be clothed in our own, to cease to trust in Christ and trust in our own works. Gantinya mempercayai Tuhan, mereka mempercayai akan dirinya sendiri. So here you will have a people Jadi di sini kita lihat ada umat that Tuhan in the midst of tribulation and persecution will be like Jesus. di tengah-tengah penganiayaan yang akan terjadi, mereka akan diubahkan serupa dengan What does Kristus. that mean? Apa arti ini? They will be patient. Mereka akan tetap sabar, They will be brave. mereka akan menjadi orang yang lebih berani. They will stand for Jesus, doesn't matter the cost. Mereka akan tetap berdiri teguh apapun situasi yang But they terjadi. will be a joyful people. Dan mereka juga akan menjadi orang-orang yang selalu bersuka cita. They will be a people of prayer. Mereka menjadi orang-orang yang selalu A mengucap people who syukur. will be proclaiming the message and a people that will be working in the harvest to bring in the harvest for Jesus. Orang-orang yang senang untuk menyaksikan kasih Kristus dan sementara bekerja menuai tuaian. The persecution will lead them to go higher in their experience. Dan oleh karena penganiayaan ini akan menuntun mereka lebih tinggi dekat dengan They will Kristus. cease to trust in material things. Dan mereka akan meninggalkan mempercayai hal-hal dunia. Self will be forgotten and they will be completely covered in the righteousness of Jesus. Diri akan dilupakan dan mereka akan sepenuhnya menyerahkan diri mereka kepada penyerahan akan Kristus. Those are the ones who will have the victory. Mereka lah yang akan turut di dalam kemenangan bersama Kristus. Amin. Do you want to be part of them? Apakah Anda mau menjadi bagian orang-orang seperti ini? Would you surrender your life to Jesus and say, Apakah Anda Lord, mau menyerahkan kehidupan Anda kepada do Tuhan? in me whatever it takes
Katakan kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam that hidup I saya. may be, victorious in that final hour. Sehingga saya boleh menang di akhirnya. If that is your desire, would you stand up that we may pray together? Kalaupun itu keputusan Anda, mari kita berdiri dan berdoa bersama. Our Father, Bapa kami, we stand before your presence kami menghadapmu di hadapanmu saat ini in commitment to you. dan berkomitmen kepadamu. We want to surrender our lives Kami mau menyerahkan kehidupan for kami you to train us, sehingga Engkau dapat melatih for kami, you to teach us, supaya Engkau dapat mengajari for kami, you to change us, dear Father, agar kami dapat diubahkan olehmu. and make us, transform us in the likeness of Jesus. Ubahkan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh serupa dengan Engkau di dalam karakter That we kami. may be amongst those who shall have the victory, dear Lord. Sehingga kami boleh menjadi bagian di tengah-tengah orang yang akan menang bersama-sama And we denganmu. may have the joy of being part of that final proclamation of the gospel. Dan bahkan kami boleh merasakan sukacita kemenangan bersama dengan Engkau. Dear Father, we want to be part of the revelation of your character to the whole world. Bapa yang terkasih, kami rindu menjadi bagian di dalam pernyataan setiap karakter yang sementara Engkau Oh kehendaki. Father, crucify self completely. Tuhan, kiranya Engkau dapat membantu kami mematikan diri kami, And let your name be revealed in us. sehingga namamu boleh dinyatakan melalui kehidupan kami. Fill us with your spirit Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu and cause us to shine. dan jadikan kami terang-Mu. May this beautiful group Dan kiranya kami yang ada di sini represent you in this area, dear Lord. boleh menjadi perwakilan Tuhan di tempat ini. May they be a blessing to many here. Dan kiranya kami pun boleh menjadi berkat kepada semua orang yang ada And I di sini. pray, dear Lord, that they will have the joy of seeing many children and their parents accept the message. Dan kiranya kami semua boleh tetap bersukacita memuji Engkau, menjadi kesaksian bagi orang-orang tua dari murid-murid yang ada di Give sini. them the joy, dear Father, of seeing the result of the work of their hands. Dan kiranya Engkau akan membantu mereka selalu memuji Tuhan, melihat betapa besar kebaikan Tuhan dengan hasil-hasil yang Engkau Let berikan. your glory shine through these valleys. Dan kiranya cahaya kemuliaan Tuhan nampak di tengah-tengah tempat ini. May there be thousands and thousands that will give their lives to Jesus. Dan kiranya beribu-ribu orang akan datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan mereka. Bless, Father, the group with unity. Dan kiranya Engkau akan memberkati kami dengan persatuan. May they work together. Kiranya mereka dapat melakukan pekerjaan bersama-sama. And Lord, give them a large vision. Dan kiranya Engkau menyatakan kehendak-Mu yang luar biasa. Give them the faith of Jesus. Dan memberikan iman sama seperti That Yesus. they may dare to dream big and accomplish great things for you. Sehingga mereka dapat melakukan perkara-perkara besar bersama-sama dengan In Engkau. Jesus' name. Karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amin.